Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang juga bersama-sama ikut dalam ibadah kita di rumah masing-masing, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-6. Satu ayat saja kita akan membacakan bagian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saya memberikan satu tema, ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini setiap kita hari-hari ini khususnya kita menghadapi begitu banyak masalah yang sangat pelik. Khususnya dengan semakin meningginya orang yang terpapar virus COVID-19 dengan segala varian yang baru. Data yang diberikan kepada kita di Kerawang ini sudah merupakan zona merah. Ada 2.800 orang yang terpapar COVID-19 yang diisolasi mandiri. Ada 1.000 orang yang saat ini dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Belum lagi Bapak Ibu, seperti kita tahu di mana-mana sepertinya setiap hari kita ada berita-berita tentang kematian. Kematiannya karena juga COVID. Tadi malam di tempat kita di sini juga ada. Kemarin siang, pagi itu ada 5 orang yang meninggal bersamaan. Hari Sabtu mereka dimakamkan di tempat ini. Ini bukan COVID. Tapi tadi malam saya melihat ada satu orang juga yang meninggal karena COVID. Itu sesuatu yang sangat-sangat terjadi hari-hari ini. Ya. Belum lagi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ada persoalan-persoalan yang lain yang harus masih kita selesaikan. Sepertinya kita ini terkuras, pikiran kita, hati kita, jiwa kita dengan masalah-masalah yang ada, yang khususnya yang hari ini sedang kita rasakan seperti itu. Belum lagi ada masalah-masalah yang lain yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Pertanyaannya, menyikapi semua ini Bapak Ibu, bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita menyikapinya? Ingat Bapak Ibu, sikap kita
dalam merespon akan sesuatu itu sangatlah menentukan seperti apa hasilnya kelak. Ya. Sikap kita dalam merespon segala sesuatu itu akan sangat menentukan seperti apa hasilnya kelak. Kalau kita panik, dalam mengambil sesuatu, kita terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, bahkan mungkin kita tidak bisa berpikir secara jernih, secara baik. Akibatnya yang terjadi bukan semakin berkurang, tetapi masalahnya malah akan menjadi bertambah-tambah. Sebaliknya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketenangan akan sangat membantu kita dalam kita bisa menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Kita bisa berpikir dengan baik sambil terus-menerus berusaha mendengarkan apa kata Tuhan. Penting kita perlu informasi. Tapi jangan informasi itu yang selalu mewarnai di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi biarlah kita terus berusaha untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita orang percaya. Kekhawatiran, stres, rasa takut akan sesuatu. Nanti kalau saya begini, takut begini. Nanti kalau saya keluar, nanti saya akan begini. Nanti kalau saya akan bekerja, nanti begini. Rasa takut akan sesuatu. Kalau panik akibat dari masalah yang sedang kita hadapi. Namun semuanya itu, Bapak Ibu, harus kita perlu tahu, semuanya itu akan merampas sukacita kita, ya, dari hidup kita dan membuat kita hidup tanpa kedamaian, tanpa hidup dalam ketenangan. Saya ingin mengajak kepada setiap kita umat-umat Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tidak saya mengajak untuk kita menaipkan sesuatu yang sedang terjadi, tidak. Tetapi kita bisa meresponi, menyikapi dengan baik, dengan benar. Ya, Pak Jogo bilang kita bisa berdampingan dengan masalah, dengan sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Apakah saudara termasuk orang-orang yang mudah panik, yang mudah cemas? Padahal seringkali pada akhirnya apa yang terjadi, ya, tidaklah seseram apa yang kita bayangkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, seringkali Bapak Ibu tidak terjadi seperti apa yang ada dalam angan-angan kita, apa yang ada dalam bayangan-bayangan kita seperti itu. Apakah pikiran kita bisa jauh lebih cepat memandang hal-hal yang buruk? Cepat kalau kita melihat sesuatu yang buruk, ketimbang kita berpikir dengan tenang,
dalam mencari sebuah penyelesaian. Ya. Bapak Ibu, mari kita jangan membuat sesuatu menjadi rumit, menjadi tambah sulit dalam sebuah kehidupan ini. Ya. Kenapa kok begini? Salahmu, salah itu dan sebagainya, membuat sebuah rumit. Kalau ada masalah sesuatu yang terjadi, mari kita carikan solusi. Apa yang kira-kira yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan seperti itu? Sehingga pikiran kita, jiwa kita, ya, itu bisa nyaman, bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang terpuruk sekalipun, seperti hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti itulah seharusnya kita menjalani akan hidup ini, itu seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, pengkhotbah pernah menyatakan betapa pentingnya apa yang kita baca hari, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran dalam hidup kita. Ya. Bapak Ibu, secara fakta kadangkala kita berkata, Pak, kalau saya punya ini saya akan bahagia. Ya. Kalau saya punya uang saya akan bahagia. Kalau saya punya anak saya akan bahagia. Kalau saya punya pekerjaan saya akan bahagia. Punya ini, punya itu saya akan bahagia. Tapi faktanya Bapak Ibu, apakah saudara orang-orang yang berbahagia? Ini yang dikatakan oleh pengkhotbah kepada kita. Betapa pentingnya sebuah ketenangan jiwa. Pentingnya ketenangan pikiran dalam hidup ini. Ayat ini dikatakan itu jauh lebih penting daripada usaha mati-matian, ya, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang bisa menjadi sia-sia jika kita melakukan dengan jiwa dan pikiran yang tidak tenang. Ayat yang kita baca tadi dikatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dengan usaha menjaring angin. Pengkhotbah sangat menekankan ini kepada setiap kita. Ketenangan jiwa, ketenangan pikiran dalam hidup kita. Tidak ada di kita di tempat ini. Bapak Ibu juga yang ada di rumah dimanapun kita ada, yang menyaksikan, yang ikut bersama-sama dengan kita. Setiap saat, setiap waktu, kita bisa berbenturan dengan masalah. Kita bisa berbenturan dengan apa saja. Inilah hidup. Inilah fakta daripada sebuah kehidupan. Sepertinya besok kita pingin libur. Kita tidak pingin ada sebuah masalah. Tetapi faktanya Bapak Ibu, setiap waktu masalah satu sudah selesai, masalah yang kedua menunggu. Masalah yang sudah menunggu kita selesaikan, datang lagi masalah. Inilah sebuah kehidupan. Dan saya percaya, apapun latar belakang kita, apapun status sosial kita, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berhadapan dengan masalah. Kekhawatiran, stres, ya, itu bisa menghampiri kita kapan saja. Tapi saya berpesan Bapak Ibu, ingat,
camkan sungguh-sungguh. Pilihan untuk memanjakan stres atau kita menolaknya bukan tergantung dari situasi yang kita hadapi sekarang, melainkan tergantung apa keputusan kita, apa reaksi kita, apa respon kita dalam mencikapi segala sesuatu. Ingat satu ini, camkan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pilihan untuk membedakan stres atau menolaknya bukan tergantung dari situasi yang kita hadapi, melainkan tergantung atas keputusan kita dan reaksi kita dalam kita menyikapi segala sesuatu. Apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-7? Coba kita lihat Amsal 23 ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian ia. Dalam versi yang lain, dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu, dikatakan seperti ini. Apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi. Apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi. Kalau kita berpikir positif dengan tenang, maka hasilnya positif pula yang kita akan peroleh. Kalau kita berpikir positif dengan tenang, maka hasil yang kita dapatkan itu juga hasilnya positif yang kita akan dapat. Apa yang akan kita peroleh. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita terus ketakutan, kalau kita terus berpikir yang negatif, maka seperti itulah pula nanti hasilnya. Nah, sebab itu, ketika kita memilih untuk mau disiksa oleh masalah, maka masalah itu akan menekan kita dengan segera. Apalagi hari-hari ini, kalau kita kumpul, COVID enggak dia ya? Pegang sesuatu, ada COVID enggak ya? Semuanya selalu seperti itu. Kenapa? Kita terus dalam sebuah ketakutan. Kita terus selalu berpikir yang negatif. Kalau itu pilihan kita, jangan salah kalau kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita selalu ditelan. Kita selalu hidup menjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tapi kalau Bapak Ibu memilih untuk menyerahkan segala perkara itu kepada Tuhan, Dia sanggup. Tuhan mengulurkan tangannya yang tidak pernah kurang panjang untuk melepaskan kita. Maka Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup menyegarkan. Tuhan sanggup memberikan sebuah ketenangan pada jiwa kita. Inilah hari-hari ini keimanan kita, kepercayaan kita diuji, ditantang, ditampi dengan situasi-situasi yang seperti ini. Apakah saudara, Bapak Ibu, orang-orang yang enjoy?
orang-orang yang bisa menikmati sebuah keadaan. Atau Bapak Ibu sekarang ini hidup dalam sebuah ketekanan, sebuah ketakutan seperti itu. Kenapa? Bukan karena situasi, tetapi itu karena pilihan kita. Itu karena keputusan kita mau ditenggelamkan. Seperti itu. Kata Mbak Yu Paranormal, saya berkata pada pelayan, ada pertanyaan, kapan COVID berakhir di Indonesia? Percaya atau tidak? Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu percaya dengan perkataan Mbak Yu yang sudah meninggal. Tetapi dikatakan COVID ini tidak akan pernah habis, tidak akan pernah henti dan ada selama-lamanya. Dan kita harus hidup berdampingan dengan virus ini. Yang tidak kuat, yang takut, bisa lewat di masa yang krisis. Bapak, ini sebuah kehidupan seperti itu. Kenapa? Bukan masalahnya pendapatnya Mbak Yu, saya mau berkata. Tetapi itu sebuah kepilihan. Itu sebuah keputusan yang memang kita ambil. Kenapa? Kita mau berpikir yang negatif. Kita selalu penuh dengan segala ketakutan dan ketakutan. Sehingga akhirnya apa? Kita ditenggelamkan. Ya, dengan banyak hal yang tidak bisa membuat kita menjadi nyaman. Bagaimana kalau kita orang-orang percaya, yang katanya kita punya Tuhan yang hebat, yang ajaib, situasi seperti ini kita menjadi orang-orang yang layu, yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Bapak Ibu, kalau engkau sudah cuci tangan, engkau sudah pakai sanitizer, engkau sudah pakai masker 5-6 biji kira-kira begitu. Tapi kalau engkau masih jalan takut atau COVID, itu sudah rasanya keterlaluan begitu loh. Ya. Ini perlindungan secara yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, kita tidak pernah melihat Allah kita yang sudah berjanji seperti itu. Mazmur 91. Malaikat-malaikatnya juga diperintahkan sama Tuhan untuk menjagakan setiap kita. Bapak Ibu, kalau saya mengatakan begini, jangan pernah saudara berpikir saya menaibkan tentang sesuatu yang terjadi. Tidak hanya kita di tempat ini, di mana-mana semuanya sama. Mau pulang kampung, sama kita diperhadapkan di kampung saya di situ Bondo. Sama juga mengalami seperti ini, COVID juga ada di sana. Banyak orang meninggal, banyak ada yang meninggal di sana. Tapi persoalan kembali lagi Bapak Ibu. Ya, apakah kita memilih, memutuskan untuk kita bisa berpikir yang baik? Jangan menyalahkan COVID, jangan menyalahkan keadaan, tetapi karena itu sebenarnya kesalahan kita, respon kita yang tidak baik. Masalah akan menjadi masalah ketika respon itu salah. Masalah itu tidak akan pernah salah, tapi sikap kita, respon kita yang salah itu yang dikatakan masalah. Kalau kita melihat kepada Rasul Paulus, ya, sebagai hamba Tuhan yang luar biasa ketika dia sudah bertobat, apakah Rasul Paulus tidak punya masalah? Punya. Justru beban dalam penderitaannya berat setelah ia bertobat. Tapi dia sadar ada sesuatu penting yang dia harus ambil. Apa itu? Berpikir yang positif. Tentu saja dengan seperti itu Bapak Ibu menyadarkan bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-samanya. Ada Tuhan yang selalu memberikan sebuah kekuatan.
sehingga dia bisa tenang, dia bisa nyaman. Apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang 13 di sana dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mengutip dalam kitab Nahum 1 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nahum di sana? Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu, tidak ada satupun yang tidak sanggup Tuhan lakukan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kata firman Tuhan, jika burung pipit saja ada dalam kehendak Bapa, apalagi kita yang begitu dikasihinya, kita yang istimewa baginya. Sebab itu Yesus berkata, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu, itu sebuah kutipan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Masih ada banyak begitu janji-janji Tuhan, perlindungan Tuhan kepada setiap kita untuk dilepaskan dari segala kesesakan dan memberikan sebuah kelegaan kepada setiap kita, memulihkan kelelahan jiwa kita dan kembali menyegarkan dengan damai, ya, sukacita yang berlimpah. Kembali Bapak Ibu, jika kita memilih untuk tidak tenggelam pada masalah, pada penderitaan, tetapi kita memutuskan untuk memandang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, di sanalah kita semua pasti bisa menyerukan seperti apa yang dikatakan pemazmur. Kembalilah tenang, hai jiwaku, ya, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saya tidak tahu apa yang melatar belakang Bapak Ibu datang ke tempat ini. PPKM darurat sudah dicanangkan oleh pemerintah kita. Tempat-tempat ibadah ditutup, tidak boleh. Semuanya dibatasi seperti salah satunya. Semuanya diatur sedemikian rupa. Ya. Tapi kita diingatkan, jangan takut. Jangan kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Pemazmur katakan, kembalilah. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Kalau sepertinya kita gundah gulana, kita risau hari-hari ini dalam hati kita. Pemazmur mengatakan seperti itu. Kembalilah tenang. Ya, tenang. Hadir tenang, hadir. Hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kalau hari ini kita masih sehat, dimanapun Bapak Ibu ada, mau di tempat ini atau tidak di tempat ini, mari kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita mensyukuri di hadapan Tuhan. Kita bisa boleh kita dilewatkan. Kita tidak ditenggelamkan dengan masalah-masalah, dengan apa saja yang membuat kita ini dipenjara dan tidak bisa menikmati akan kehidupan ini. Itu yang harus kita lakukan.
kita harus rajin mengingatkan jiwa kita untuk tidak terjebak pada ketakutan dan kecemasan. Itu satu pesan dari bagian firman Tuhan. Mari kita harus rajin mengingatkan jiwa kita untuk kita tidak terjebak pada ketakutan, pada kecemasan, kepada segala bentuk kekhawatiran yang bisa mendatangkan itu imun kita, bisa mendatangkan kita stres, dan kemudian kita akhirnya menjadi orang-orang yang sakit. Sepertinya hari ini Bapak Ibu jangan pernah sakit. Dilarang kau sakit. Ya. Bagaimana Pak pada tidak sakit? Mamaku tiap hari hanya makannya kasih tempe, tahu dan sebagainya. Mari kita syukurin. Kalau pikiranmu anak muda, angan-anganmu, mamamu pingin engkau makan ayam, bayangkanlah tempe gitu dalam doamu. Mudah-mudahan cakarnya itu tidak sedang lagi nyakar mulutmu gitu. Yang selalu berkata begitu, ini suatu yang begitu, nikmati. Pak Pendeta sekarang hari ini susah untuk nahan mulut ini nggak selalu makan. Tadi ibadah dan kesini udah mulai nyesek. Bukan nyesek karena apa? Pagi-pagi sudah goreng pisang goreng, sudah makan nasi uduk, jadi mekar rasanya. Apalagi mulut ini sudah kayak kuda dibungkus begini. Bapak Ibu, bergantung sebenarnya. Penyakit itu dibuat kita, bukan orang lain. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan siapa saja, kita yang memang senang di situ. Ya kalau memang rasanya perutmu sudah cukup, ya jangan makan. Kira-kira kan begitu kan. Penyakit itu sebenarnya dari mulut. Semuanya masuk, kalau bisa dimasuk-masukkan. Ngaplah seperti hari Pak Pendeta. Tapi jadi Pak Pendeta punya pil yang murah, hanya 2.500. Tumbang boleh pil. Hanya 2.500 satu black begitu. Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh ingin mengajak. Rasanya ini situasi yang mencekam. Dan dipikir Bapak Ibu, kita ibadah di sini, saya tidak duk-duk-dukan. Pagi-pagi Pak sudah datang, kasih surat edaran dari desa. Berpikir nanti kalau mereka datang, apa jawab saya? Apa saya berkatakan? Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita memang begitu. Keputusan kita, sikap kita, respon kita, itu yang membuat kita tenggelam atau tidak. Sebab itu kita diingatkan, yuk kita harus rajin-rajin mengingatkan jiwa kita untuk tidak terjebak dengan ketakutan, dengan kecemasan. Kalau di sekitarmu ada yang terpapar COVID, jangan kau jantungan. Ada satu sisi yang senang, Bapak. Saya pun tidak apa. Bapak, apa yang dikatakan pemerintah sangat Bapak takut. Taat. Pak Pendeta kata pemerintah. Tapi ada satu sisi yang saya ini. Ketika firman Tuhan berkata kepada engkau sepertinya meniadakan. Engkau seperti orang yang tidak mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau pemerintah berkata begini, yes, saya juga sama. Ketika firman Tuhan meminta seperti ini, yes, saya gitu. Tapi ada ganti tidak. Itu sebenarnya yang saya buat iri. Tapi untuk sesuatu pemerintah kita, tapi apa yang dikatakan Tuhan seringkali kita tidak pernah dengarkan. Saya mengajar kepada pelan-pelan kita. Saya tanamkan.
Bapak Ibu, kita pelayan tidak boleh menjadi loyo. Kita pelayan di sini menjadi suatu ujung tombak dari pelayanan kita di tempat ini. Saudara melayani atau tidak sebagai pelayan, harus satu, datang minta. Tidak minta uang, minta air matamu di tempat ini. Untuk apa? Untuk kita berdoa. Bukan untuk show, tidak. Saya berkata kalau pelayan saja hari Sabtu tidak mau datang, nggak usah melayani, duduk saja, datang saya belajar dulu datang. Nanti kalau kau sudah rajin, boleh engkau. Pak Pendeta ingin percaya. Sebuah latihan begitu. Mari situasi seperti ini saya ingin sungguh mengajak kepada setiap kita supaya kita bisa menikmati akan situasi yang ada. Saya percaya kita punya masalah-masalah yang berbeda-beda di satu dengan yang lain. Tapi tadi sudah saya katakan, faktanya dalam kehidupan ini, apa yang kita punya menurut kita, itu sepertinya juga tidak bisa membahagiakan kita. Hari ini kita kembali kepada firman. Ini yang saya tekankan. Saya tidak ngajari Bapak untuk prokes, Bapak Ibu sudah pintar, sudah luar biasa untuk itu. Tapi ada satu sisi yang ingin saya tekankan kepada setiap kita. Mari kita rajin untuk mengingatkan jiwa kita, supaya kita tidak selalu takut, supaya kita tidak lalu dalam kecemasan, kita tidak diintimidasi dengan semua, dan akhirnya kita nanti akan menjadi sakit. Kita harus mengingatkan jiwa kita untuk tetap tenang. Tenang jiwaku. Dan menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau mungkin kau bosan dengan Pak Pendeta di sini, kira-kira jangan lupa tulisan yang di atas. Ya, selalu ingat itu. Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang bersama-sama dengan kita. Mari kita berjalan, mari kita beraktivitas, mari kita bekerja sesuai dengan pembatasan yang ada. Mari kita jalankan. Itu bagian kita, harus kita kerjakan. Bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang kerjakan kepada setiap kita. Saya rindu tidak ada satupun orang di jemaat kita di tempat ini, ya, yang sampai terpapar COVID. Ya, dan kita juga minta lingkungan kita, orang-orangnya juga tidak terpapar. Seandainya pun kita diizinkan kena, kita mau berkata, itu berkah kita. Yang penting kita harus sehat. Jangan sampai kemudian kita nyesek. Pak Pendeta pakarnya kalau nyesek. Opung juga tahu bagaimana sudah nyesek. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Mari Bapak Ibu, uang tidak segalanya, sesuatu tidak segalanya, tetapi yang menjadi segalanya adalah respon sikap kita, keputusan kita yang membuat engkau bisa tenang, bisa nyaman atau tidak. Mari kita tunduk kepala, berdoa bersama.